Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-73. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, kita diperlihatkan Meng Po merupakan seorang yang mengendalikan reinkarnasi telah mendapatkan kekuatannya kembali berkat mantra kelahiran kembali dari Nivan. Namun, itu kekuatannya tidak kembali sepenuhnya. Jenderal penjaga dan para penjaga dunia bawah tentu terkejut mengetahui faktanya. Setelah beberapa cerita, akhirnya Meng Po mengajak untuk jenderal penjaga mengikutinya. Jenderal penjaga sedikit khawatir dan bingung kemana mereka akan pergi. Meng Po tidak menjawab dan hanya meminta untuk jenderal penjaga mengikutinya. Meng Po melangkahkan kakinya menapaki air. Ia berjalan di atas air namun tidak tenggelam. Begitu juga dengan jenderal penjaga. Melihat keduanya berjalan di atas sungai Styx membuat penjaga Onna dan Oni terlihat khawatir. Karena sungai Styx penuh dengan roh jahat. Jika ada yang memasuki sungai Styx seperti itu, seseorang akan musnah. Penjaga Onna terdiam, tidak melanjutkan kata-katanya. Sedangkan penjaga Oni terlihat kesal karena tidak bisa bertindak. Meng Po dan jenderal penjaga terus berjalan menyusuri sungai Styx dan terlihat terus menjauh dari bibir sungai. Mereka berdua berjalan dan tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka, seolah keduanya waspada akan sesuatu. Benar saja, ketika keduanya melangkah lebih jauh, dua ekor roh naga keluar dari dalam sungai dan seolah berdiri di hadapan mereka. Jenderal penjaga terlihat ketakutan dan berteriak itu adalah Raja Hantu. Salah satu Raja Hantu itu kembali ke dalam air untuk menciptakan gelombang guna menyerang. Jenderal penjaga terlihat mengkhawatirkan Meng Po karena gelombang itu sangat kuat untuk menghempaskan mereka. Para Raja Hantu itu terus mengamuk dan banyak hantu mulai keluar dari dalam air untuk menyerang. Gelombang yang dihasilkan para hantu itu bahkan hampir mencapai bibir sungai, yang membuat penjaga Onna dan Oni khawatir. Mereka berteriak bahwa sungai Styx memang benar-benar berbahaya. Di tengah gelombang serangan dari para hantu dan Raja Hantu, tiba-tiba sebuah sinar berbentuk bola mulai bercahaya yang tidak lain itu adalah kekuatan Meng Po. Ia menggunakan semacam pelindung yang melindungi mereka berdua dari serangan para hantu. Meng Po melanjutkan dengan mengeluarkan gulungan yang diberikan oleh Nivan. Gulungan itu terbuka dan mengambang tepat di depan Meng Po. Meng Po terlihat melakukan segel tangan dan menarik kekuatan dari gulungan itu. Ia mengangkat tangannya di udara dan berteriak. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan tersisa, tapi Meng Po tidak melanjutkan kata-katanya. Ia segera mengayunkan tangannya yang penuh dengan kekuatan ke arah depan. Lemparan kekuatan itu berubah menjadi karakter tulisan dan mengarah pada sebuah tembok batu di depan mereka. Tulisan itu mulai terukir di lapisan batu dan bersinar keemasan. Untuk sejenak tidak terjadi apapun, tapi setelahnya, tembok batu itu memancarkan sinar yang luar biasa terang menyinari seluruh sungai Styx. Karena hal itu, akhirnya sungai Styx menjadi tenang. Para penjaga tentu terkejut mengetahui fakta bahwa sungai Styx dapat diatasi menggunakan gulungan dari sang ahli. Meng Po dan jenderal penjaga melayang di udara yang masih di dalam pelindung menuju tempat para penjaga berkumpul. Setibanya di tempat, Meng Po mengatakan bahwa tulisan dalam gulungan itu merupakan segel yang menakutkan antara bumi dan langit. Dengan menatap gulungan yang ada di tangan yang memudar, Meng Po melanjutkan. Hanya dengan mengeluarkan kekuatan dari salinan itu yang bisa ia lakukan. Setelah gulungan itu benar-benar menghilang, Meng Po kembali seperti semula menjadi seorang nenek tua yang berwajah keriput dan berambut putih. Ia tersenyum, seolah puas untuk keadaannya saat ini. Penjaga Seizun tidak sabar dan segera mengungkapkan rasa penasarannya. Tulisan dari gulungan yang ia bawa telah berhasil membuat sungai Styx tenang dalam sekejap. Ia penasaran keberadaan macam apa yang memberikan gulungan itu kepadanya. Yang dimaksud adalah Master Nivan.
Nenek Mengpo tertunduk sejenak, ia menimpali. Ia takut orang itu adalah ahli yang tak tertandingi. Berpindah di kediaman Ivan, ia terlihat tengah menatap dengan kosong keluar jendela melihat pohon yang tertiup angin. Ia merasa seolah suasananya kembali seperti semula. Semuanya terlihat tenang. Perasaan khawatir yang ada di hatinya perlahan berkurang. Tiba-tiba suara Daye mengejutkan Ivan, yang mana Daye mengajak untuk Ivan bermain sesuatu. Daye yang terlihat cantik seperti biasa, berdiri di samping meja yang ada sebuah papan permainan di atasnya. Namun Ivan sepertinya masih memiliki gundah dalam hati. Ia menolak untuk bermain dengan alasan sedang tidak dalam perasaan yang baik. Daye yang khawatir mengatakan bahwa semenjak mereka kembali dari gerbang dunia bawah, Ivan seperti mengalami depresi. Daye mendekati Ivan menanyakan, adakah sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membuat Ivan bersemangat kembali? Ivan sedikit terkejut dengan tingkah Daye yang tiba-tiba mendekat padanya dan hampir menyentuhnya. Ivan sedikit gugup mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Dengan ekspresi suram di wajahnya, ia mengungkapkan kekhawatirannya. Apakah benar-benar ada kekuatan dalam tulisan yang ia berikan pada penjaga gerbang? Jika tidak, mengapa penjaga gerbang itu sangat menghargai tulisannya? Setiap kali ia memikirkannya, kepalanya terasa sangat sakit. Ivan menyentuh kepalanya dengan ekspresi sedikit kesakitan. Daye benar-benar ketakutan. Dengan ekspresi panas dingin di wajahnya, ia bergumam dalam hati. Ia mendengar bahwa sebagai manusia, sebagai seorang aktor, jika ia terlalu terlibat dalam drama, ia mungkin tidak akan dapat tampil dalam drama tersebut. Dan jika serius memikirkannya, maka orang bisa sakit, yang akan berdampak buruk pada kesehatan. Di sini Daye berpikir Ivan tengah sakit karena terlalu mendalami perannya dalam berakting. Dan Daye mendapatkan informasi itu dari Xiaobai. Daye mulai berpikir dengan serius, apakah ia harus membantu Master Ivan dalam berakting? Seperti ia menjadi sebuah figuran dalam film. Daye tiba-tiba berteriak untuk mengatakan sesuatu tentangnya. Tapi tiba-tiba suara Huo Feng menyela, yang mana menurut Huo Feng, mungkin tulisan dari Master Ivan terlalu bagus. Ivan dan Daye segera menoleh ke arah Huo Feng untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik darinya. Huo Feng yang duduk di jendela itu meneruskan, karena tulisan Ivan yang bagus, penjaga pintu gerbang itu pasti menyukai kaligrafi ketika dia masih hidup. Mendapatkan karya dari Ivan yang luar biasa, tentu saja dianggap sebagai harta karun. Setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya dari Huo Feng, Ivan terlihat bersemangat kembali. Itu sangat masuk akal menurutnya. Huo Feng meneruskan, lagi pula kaligrafi yang ditulis oleh Master Ivan sangat luar biasa. Mendengar penjelasan itu membuat Daye mengkerut. Ia seperti merasa cemburu, karena bukan dirinya yang berkesempatan untuk mengatakan hal itu kepada Ivan. Dan malah Huo Feng yang bisa membuat Master Ivan kembali membaik. Kembali di dunia bawah, Jenderal Penjaga tengah penasaran dengan sang ahli, dan menanyakan pada Nenek Mengpo. Jika Nenek Mengpo mengatakan bahwa yang menulis gulungan itu adalah sang ahli, lalu apa tujuan sang ahli? Nenek Mengpo alih-alih menjawab, dia hanya memperingatkan Jenderal Penjaga bahwa harus diingat satu hal, ketika seorang ahli melakukan sesuatu, jangan pernah bertanya dan mempertanyakannya. Mereka hanya harus mengikutinya saja, karena pasti ada alasan di balik tindakannya. Setelah membicarakan sang ahli, Nenek Mengpo kembali pada topik mereka di awal. Karena Sungai Styx sudah tenang untuk saat ini, jadi tugas mereka adalah memulihkan roh jahat di dunia mortal. Dan mereka harus melakukannya sendiri. Dengan serempak semua penjaga termasuk Jenderal Penjaga menyanggupinya, dan akan melakukannya dengan baik. Berpindah di dunia mortal, tempatnya di Istana Immortalin. Terlihat Master Lin tengah berdiri di halaman menemui seseorang menanyakan, apakah semua orang telah datang? Yang diberi pertanyaan adalah Tetua Botak. Setelah sekian purnama, akhirnya Tetua Botak muncul lagi. Ia mengatakan bahwa semua tamu yang diundang telah tiba. Dengan senyuman di bibir keringnya, ia sepertinya puas dan akan melakukan langkah selanjutnya. Master Lin memasuki sebuah aula, membuka pintunya dengan keras. Di dalam aula ternyata telah berdiri Raja Luo, Master Changqing dan juga leluhur Gu. Master Lin meminta maaf membuat mereka menunggu. Ia meneruskan,
Setelah lama ia memikirkannya, ia akhirnya menemukan apa yang bisa mereka lakukan untuk Master Nivan. Master Lin mengatakan dengan ekspresi serius di wajahnya. Untuk sesaat para tamu terdiam untuk mencernanya, seolah mereka tidak terlalu mengerti. Namun di detik berikutnya mereka berteriak terkejut. Mereka benar-benar loading lama untuk mencerna kata-kata semudah itu. Keterkejutan mereka di luar nalar, berteriak serentak apa yang akan mereka lakukan untuk sang ahli. Master Lin meminta untuk mereka semua melihat sesuatu. Ternyata leluhur Lin juga tiba. Datang berjalan dengan anggun memasuki aula. Master Lin menjelaskan, terakhir kali, leluhurnya membawa kembali biji labu dari dunia immortal. Dan Master Nivan sangat puas dengan hadiah itu. Leluhur Lin menimpali. Ia memutuskan untuk membagi informasi, di mana ia mendapatkan biji labu itu. Leluhur Gu dan Raja Luo terlihat antusias akan hal itu. Master Changqing tersenyum. Memang hal baik tidak boleh disembunyikan sendiri. Itu sesuai yang diharapkan dari Master Lin. Ia menanyakan apa rencana Master Lin. Master Lin terkekeh sebelum mengatakan bahwa meskipun itu adalah toko hitam atau black market di dunia immortal, sebenarnya ada banyak harta di sana. Terakhir kali, leluhur Lin menukarkan madu dan juga telur ayam Phoenix dengan satu biji labu. Sebenarnya adalah bola Pokemon. Master Changqing sepertinya telah mengerti garis besarnya. Ia mengatakan, apakah maksud mereka berkumpul di perkumpulan rahasia itu adalah untuk... Master Changqing tidak meneruskan ucapannya. Setelah beberapa waktu diskusi, akhirnya Master Lin segera mengeluarkan sesuatu. Yang mana ia mengeluarkan 2 buah jeruk yang ia dapatkan dari Master Nivan. Ketiga rekannya itu menatap dengan rasa iri. Mereka terdiam untuk sesaat memandangi jeruk luar biasa itu. Leluhur Gu mengeluarkan akar spiritual kecil. Master Changqing mengeluarkan roti kukus. Namun itu telah ia gigit separuh. Dan yang terakhir adalah Raja Luo yang mengeluarkan jeruk dan juga teh spiritual yang berharganya. Melihat barang mewah itu membuat Master Lin dan yang lainnya memandang Raja Luo dengan terkejut. Tentu Raja Luo mendapatkan tatapan itu membuatnya bingung. Dengan gugup, Raja Luo meminta mereka untuk tidak menatapnya dengan tatapan seperti itu. Itu benar-benar miliknya. Raja Luo sepertinya mengeluarkan semua yang ia miliki. Makanya ia adalah satu-satunya orang yang jujur di antara mereka. Master Changqing dan leluhur Gu terlihat sedikit panik. Mereka seakan menyembunyikan sesuatu. Namun mereka segera mengalihkan pembicaraan. Master Changqing mengatakan bahwa semuanya telah mengumpulkan yang masing-masing mereka miliki. Bagaimana dengan rencananya? Master Lin tersenyum dan menceritakan, toko yang akan mereka kunjungi ada di dunia immortal. Jadi yang paling cocok untuk pergi adalah Master Changqing yang belum pernah di sana dan baru saja menjadi immortal. Setelah semua rencana itu, akhirnya mereka melakukannya. Berpindah di dunia immortal, terlihat Master Changqing mengendap-endap saat menuju toko yang dimaksud. Dengan membungkus wajahnya dengan perban layaknya mumi, ia bergumam. Ia tidak pernah begitu takut ketika menjadi immortal. Sekarang ia ketakutan. Namun ini adalah demi mendapatkan hadiah untuk sang ahli. Di dalam toko, terlihat penjaga sebelumnya menerima kedatangan tamu. Saat melihat seorang di depannya, membuatnya berteriak ketakutan sampai gigi palsunya terlepas. Ia melihat Master Changqing yang seperti mumi berdiri tepat di depannya dengan bergumam tidak jelas. Master Changqing meminta untuk penjaga itu tidak berisik. Penjaga itu akhirnya memperbaiki sikapnya, karena yang datang adalah pelanggan dan bukan monster. Ia segera menanyakan kepentingan Master Changqing. Dengan perlahan, Master Changqing mengeluarkan barang yang ada dalam kantungnya sembari melihat ke sana kemari, memastikan tidak ada orang yang melihat mereka. Penjaga toko sedikit bingung, karena itu hanyalah jeruk. Master Changqing seketika berteriak untuk penjaga toko itu membuka matanya lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apakah itu adalah jeruk biasa? Itu jelas-jelas jeruk spiritual. Suara teriakan Master Changqing terdengar sampai luar membuat keributan. Penjaga toko itu segera meraihnya dan terlihat sok tidak percaya bahwa itu adalah buah spiritual. Penjaga toko segera berbisik untuk Master Changqing mengatakan apa yang Master Changqing inginkan sebagai gantinya. Dengan wajah serius, Master Changqing menginginkan harta kuno. Penjaga toko juga sepertinya menyetujui pertukaran itu. Ia memiliki harta kuno tersebut. Setelah transaksi selesai,
Master Changqing pergi meninggalkan toko. Di dalam toko, seseorang pengawal mengatakan pada penjaga toko, apakah tidak masalah menukar harta kuno dengan buah itu? Penjaga toko terlihat senang, karena ia mendapatkan 3 harta luar biasa. Ada akar spiritual, jeruk spiritual, dan teh spiritual. Semuanya adalah barang yang langka di dunia immortal. Jauh lebih berharga daripada madu dan telur ayam Phoenix sebelumnya. Penjaga toko mengingat, 2 immortal yang dikirim sebelumnya untuk mengejar wanita yang menjual madu tidak kembali. Tapi kali ini ia memerintahkan pengawal itu melakukan hal yang sama, tapi jangan sampai gagal. Penjaga toko itu penasaran, dari mana immortal kecil yang baru saja merobos alam immortal mendapatkan harta yang luar biasa seperti itu. Berpindah pada Master Changqing yang tengah terbang dengan kecepatan penuh, dan segera mendarat di sebuah tempat. Ia tiba-tiba menoleh ke belakang untuk melihat sesuatu, yang mana ada beberapa pengawal dari toko hitam mengepungnya. Master Changqing yang wajahnya masih dibalut perban mengatakan, sepertinya mereka mengikuti dirinya. Salah satu dari pengawal itu mengatakan, jika mereka berada di ranah True Immortal yang cukup untuk berkuasa di dunia immortal. Jika Master Changqing memberitahukan di mana mendapatkan buah spiritual, maka ia akan membiarkan Master Changqing tetap hidup. Salah satu penjaga itu bersiap dengan kekuatannya untuk mengancam Master Changqing. Tapi seketika pengawal itu terkejut, karena ada 4 immortal yang berada di ranah Golden Tai Immortal melayang di atas mereka. Para pengawal penjaga toko itu terkejut ketakutan. Kelima immortal itu segera menatap para pengawal dengan mengerikan. Master Changqing mengatakan, sekarang bagaimana? Apakah mereka masih mau bertarung? Ketiganya menciut ketakutan tidak bisa bereaksi. Setelah beres dengan urusan di dunia immortal, kini Master Lin, Master Changqing, dan Raja Luo segera berkunjung ke kediaman Ivan. Master Lin mengatakan, sejauh ini semuanya berjalan mulus. Hanya saja mereka tidak tahu apakah Master Nivan akan menyukai hadiah berupa harta kuno itu dari mereka. Singkat cerita, Nivan telah menerima kotak hadiah yang diberikan oleh mereka bertiga. Nivan bingung dengan maksud kedatangan mereka dan alasan mereka memberikan hadiah itu. Dengan sopan dan senyuman ramah, Master Changqing menjelaskan, itu adalah hadiah untuk Master Nivan dari mereka. Nivan membuka kotak itu dan berterima kasih. Ia tidak percaya Master Changqing kini telah menjadi seorang immortal. Setelah beberapa waktu mereka tidak bertemu. Itu benar-benar membuatnya iri. Tapi ketika Nivan melihat isi kotak itu, ia memasang wajah heran seolah tertekan pula. Yang mana isi kotak dan harta kuno yang dimaksud adalah game konsol. Nivan benar-benar terkejut karena terakhir kali ia diberikan bola Pokemon. Dan sekarang game konsol. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Permainan yang ada di dalam game konsol itu, salah satunya adalah Minecraft Immortal. Nivan yang penasaran langsung memainkannya, namun ia bingung dengan cara kerjanya. Ia mencoba yang terbaik untuk memainkan game konsol itu. Ketiga Immortal melihat Nivan dengan diam. Ketiga orang itu kini mulai menampakkan senyum puas di wajah mereka, karena ketakutan mereka tidak terbukti, karena Master Nivan sangat menyukai pemberian mereka. Master Changqing mengatakan bahwa itu dapat diatur untuk membentuk berbagai hal dan formasi yang selalu berubah. Nivan tersenyum menimpali. Permainan itu sangat mirip seperti yang biasa ia mainkan. Mendengar bahwa Nivan biasa memainkan itu, membuat Master Changqing terkejut bingung. Di sisi lain, Nivan terus memainkan game konsolnya. Ia membentuk seekor harimau Minecraft, naga, dan juga berbagai hal. Itu membuat ketiga orang itu pucat. Mereka benar-benar tidak bisa tidak terkejut. Nivan kemudian mengatakan, ia hanya takut bagaimana mereka berhasil mendapatkan benda itu. Mereka membenarkannya. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka bergumam. Setiap sosok yang dibentuk oleh formasi 1000 mesin itu, singkatnya game konsol, adalah formasi yang kuat. Bagian dalam yang selalu berubah-ubah. Berarti formasi dalam game konsol itu selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Dan itu ada di tangan Master Nivan. Ternyata itu hanya mainan bagi Master Nivan. Itu sungguh membuat mereka kena mental. Nivan telah selesai bermain mengatakan, ia sangat puas dengan game konsol itu. Ia menawarkan kepada mereka, apakah mereka ingin mencobanya? Dengan lemas Master Changqing mengatakan bahwa mereka tidak bisa memainkan permainan sulit itu. Nivan menampiknya, karena permainan itu sangat gampang.
Nivan mendekati mereka dan akan mengajarkan pada mereka bagaimana cara bermain game konsol. Nivan menunjukkan pada mereka cara bermainnya, hingga mereka lupa waktu. Yang tadinya waktu tengah hari, sekarang sudah sore hari. Nivan melihat keadaan mereka menanyakan, apakah mereka mempelajari permainan itu dengan baik? Tapi ketika Nivan melihat keadaan ketiga orang itu, membuatnya berteriak terkejut. Apa yang terjadi kepada mereka? Ketiganya telah sekarat dengan busa di mulut mereka seolah overdosis. Itu dikarenakan otak mereka overload dan tidak bisa mencernanya dengan baik. Mereka bangkit mengatakan bahwa pengajaran Master Nivan sangat mencerahkan mereka, tapi mereka hanya membutuhkan waktu lama untuk mengerti. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manual Raja Kultivasi part ke-73. Sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!